Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Kristus Yesus. Kami harap saat ini kita dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Pada kesempatan kali ini izinkan kami untuk menyampaikan firman Tuhan bagi kita sekalian. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang kami puji dan sembah dalam nama Kristus Yesus, terima kasih buat segala cinta kasih-Mu yang masih boleh kami rasakan pada saat ini, di mana Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan. Saat ini Tuhan, kami ingin mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang menguasai hati dan pikiran kami, agar kiranya firman Tuhan boleh sampai kepada kami dengan baik Tuhan. Ini doa dan permohonan kami, dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada saat ini terambil dari Injil Matius pasal 7 ayat 7 hingga ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan dengan judul perikop hal pengabulan doa. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, berbicara perihal doa, mungkin hal ini menjadi hal yang udah umum bagi kita. Kita sering mendengarkan kalimat bahwasanya doa itu adalah nafas hidup orang percaya. Doa itu adalah alat atau media komunikasi antara kita dengan Allah. Akan tetapi, sukar untuk dilakukan. Masih banyak orang-orang yang belum bahkan enggan untuk berdoa. Mungkin ada sebagian orang yang berdoa hanya pada masa susahnya, tetapi pada masa sukanya, dia melupakan untuk mengucapkan syukurnya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, pada saat ini kita disapa melalui pengajaran yang disampaikan oleh Yesus ketika Yesus berada di Galilea. Yesus memberikan pengajaran bahwasanya hendaknya orang Kristen tetap menjadi sebagai pendoa. Dalam hidup kita, Tuhan memberikan dua fase bagi kita, fase kemakmuran dan fase penderitaan. Tetapi dalam hal ini, Tuhan menginginkan kita, apapun yang kita hadapi dalam hidup kita, hendaknya kita senantiasa menjalin komunikasi dengan Tuhan. Hendaklah kiranya kita senantiasa dekat kepada Tuhan melalui doa-doa kita. Dalam hal ini juga ada 3 hal penting yang harus kita perhatikan ketika kita berdoa kepada Tuhan. Pertama, kata meminta. Dalam hal meminta seringkali orang-orang menyalahgunakan atau menyalahkan makna meminta ini. Seringkali kita memaksakan kehendak kita kepada Tuhan. Kita meminta dengan tangan di atas, bukan tangan di bawah. Kita memaksakan kepada Tuhan. Jikalau Tuhan tidak memberikan apa yang kita inginkan, kita sering memahami bahwasanya Tuhan itu tidak adil, Tuhan itu jahat kepada kita. Akan tetapi satu hal yang ingin kita ketahui, bahwasanya terkadang apa yang terlihat baik oleh kita belum tentu baik di pandangan atau dinilai oleh Tuhan kita. Terkadang terlihat seperti roti, terlihat seperti ikan bagi kita, tetapi terlihat seperti batu dan terlihat seperti ular bagi Tuhan. Maka dari itu, dalam hal ini Tuhan memberikan pengajaran bagi kita. Hendaknya kita meminta dengan penuh kerendah hatian. Jangan kita memaksakan keinginan kita. Satu hal yang ingin kita ketahui, bahwasanya Tuhan itu adalah Bapa yang penuh bijaksana. Tuhan memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Kemudian yang kedua, carilah. Seringkali ketika doa kita tidak dikabulkan, kita merasa kecewa. Kita merasa bahwasanya hal itu menjadi pemutus antara hubungan kita dengan Tuhan. Tetapi dalam hal ini Tuhan mengajarkan kita, ketika doamu tidak dikabulkan, maka carilah di mana letak kesalahannya. Carilah Tuhan lebih jauh lagi, penuh kesungguhan,
Tuhan ingin memuji kita, seberapa sungguh kita mendengar doa, seberapa sungguh kita meminta kepada Tuhan, seberapa sungguh kita menyampaikan permohonan kita kepada Tuhan. Dan yang terakhir adalah ketoklah. Berbicara dengan Tuhan melalui doa diibaratkan sebagai seseorang yang hendak masuk ke dalam suatu rumah. Dalam rumah yang hanya ada Tuhan, aku, dan kamu. Dalam rumah yang hanya bisa berbicara dengan bebas, keluh kesahku, keluh kesahmu dengan Tuhan. Pada saat ini, sikap manusia seringkali lebih mempercayakan orang dalam masa kesusahannya, menceritakan segala kesusahannya kepada orang-orang. Tapi ingatlah Bapak Ibu satu kalimat ini, manusia sering berubah-ubah. Kita tidak bisa menjamin bahwasanya orang yang kamu percayakan saat ini boleh menjadi orang yang memegang atau menjaga rahasiamu dengan baik. Tetapi berbeda dengan Tuhan. Tuhan akan senantiasa menjaga rahasiamu, bahkan Tuhan akan memberikan jalan yang terbaik dalam setiap masalahmu. Karena itu seperti yang Paulus ajarkan kepada jemaat di Tesalonika. 1 Tesalonika 5 ayat 7 berkata, ayat 17 berkata, tetaplah berdoa. Jangan putus komunikasimu dengan Tuhan. Apapun dan seperti apapun yang kamu alami dalam hidupmu, tetap andalkan Tuhan, bawa dalam doa. Jadilah orang-orang yang penuh dengan doa. Jadilah orang tua pendoa, agar kiranya tingkah kita menjadi teladan bagi anak-anak kita, menjadi teladan bagi masyarakat kita. Amin. Demikian firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat segala cinta kasih-Mu yang masih boleh kami rasakan pada saat ini, di mana Tuhan mengajarkan kami dalam hidup kami. Tuhan, kami cenderung melupakan-Mu, kami cenderung mengabaikan-Mu, tetapi sesungguhnya Tuhan menginginkan kami untuk dekat kepada-Mu, untuk datang kepada-Mu melalui doa kami. Ini kami Tuhan, biarlah kiranya Tuhan kami bisa tumbuh menjadi orang-orang pendoa yang senantiasa menjalin komunikasi yang terbaik dengan Tuhan. Saat ini juga Tuhan, kami ingin mengangkat dalam doa-doa kami pemimpin-pemimpin kami Tuhan, baik pemimpin bangsa, pemimpin gerejamu, dari mulai tata tertinggi hingga yang terendah. Kiranya Tuhan berkati mereka dalam masa kepemimpinannya. Biarlah kiranya mereka memimpin dengan rasa penuh kepemimpinan yang daripada Engkau Tuhan. Saat ini juga Tuhan, kami ingin berdoa kepada-Mu buat jemaat-Mu yang saat ini tengah mengalami pergumulan. Biarlah kiranya Tuhan yang mengingatkan kepada dia Tuhan untuk senantiasa meminta kepada Tuhan melalui doa-doa yang disampaikannya Tuhan. Biarlah kiranya dalam pergumulannya dia semakin dekat kepada Tuhan, dia semakin mengenal Tuhan lebih jauh lagi. Dan begitupun juga dengan jemaat-Mu Tuhan yang sedang dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan yang memberkati segala tangan medis. Biarlah kiranya Tuhan yang mengangkat sakit penyakitnya Tuhan. Di atas segalanya Tuhan, kami tahu kami kurang layak meminta kepada-Mu, karena kami tahu Tuhan kami adalah manusia yang penuh dosa. Maka dari itu Tuhan, terlebih dahulu sucikanlah kami dari dosa kami, agar kiranya kami layak menerima berkat-Mu. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian firman Tuhan. Biarlah kiranya firman Tuhan berbuah dan kita dapat mengaplikasikannya. Tetap jadilah orang-orang pendoa bagi keluarga, masyarakat, dan orang-orang sekitar. Terima kasih. Shalom.